lagi bersama saya Indriani Rahma di channel saya Indri YR. Nah, kali ini teman-teman, aku tidak membuat video tentang review atau DIY. Kali ini seperti video saya kemarin, bahwa saya akan membuat video tentang pengalaman saya tentang kulit yang sensitif dan juga berjerawat. Nah, buat teman-teman semua, semoga ini menjadi motivasi buat kita semua, nasihat buat diri saya sendiri dan juga teman-teman semua terhadap permasalahan pada kulit ya teman-teman. Di sini saya akan bercerita tentang hal yang saya alami, tentang kulit yang berjerawat, tentang kulit yang sensitif, karena memang mungkin beberapa teman-teman, khususnya saya sendiri, juga mengalami hal yang sama, yaitu kulit yang sensitif dan juga berjerawat. Dan sebelum saya lanjutkan, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, dan juga like serta komen. Oke? Yang terpenting adalah subscribe. Subscribe itu gratis loh teman-teman. Oke? Nah teman-teman, langsung aja ya kita ke topik tentang kulit yang sensitif dan berjerawat. Teman-teman pasti punya dong permasalahan pada kulit, entah kulit yang sensitif, entah berjerawat, entah kering dan sebagainya. Nah kali ini karena saya memiliki kulit yang sensitif, berminyak dan mudah berjerawat, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang kulit yang sensitif, berminyak dan berjerawat. Oke? Nah teman-teman, sebetulnya saya sudah mengalami masalah kulit seperti jerawat itu ketika saya berada di bangku sekolah teman-teman. Ketika saya berada di bangku SMA, memang wajar ketika beranjak remaja atau dewasa mulailah timbul permasalahan kulit, karena permasalahan kulit itu terutama jerawat itu bisa dikarenakan karena faktor lingkungan atau karena stres atau karena penggunaan bahan kosmetik yang tidak cocok. Nah pastinya ketika kita sudah mengalami suatu masalah pada kulit, hal yang pasti dirasakan adalah sedih. Pastinya sedih dong ketika dulu kita mempunyai kulit yang bersih, terus kemudian sekarang mempunyai kulit yang sensitif, apalagi berjerawat, itu kan sangat sedih. Tapi justru kalau kita mengalami masalah kulit kemudian berjerawat dan kita mengalami sedih dan juga stres, akan memperparah dan juga memperburuk kondisi kulit kita teman-teman. Jadi malah semakin banyak tumbuh jerawat teman-teman. Sangat disarankan untuk selalu berpikir positif, meskipun berpikir positif dan juga menerima semuanya itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan ya teman-teman. Pastinya butuh kekuatan dalam diri dan semangat diri ya teman-teman. Ketika saya berada di bangku SMK, saya mengalami masalah kulit yaitu jerawat ya teman-teman, karena memang mungkin ya ketika mendekati ujian itu pasti banyak pikiran dan juga banyak sekali aktivitas yang menjadikan kulit jadi kurang perhatian gitu teman-teman. Jadi timbullah masalah jerawat. Kemudian saya menggunakan produk untuk menghilangkan jerawat. Nah dari produk tersebut bisa juga timbul masalah jerawat baru, karena kadang produk yang kita gunakan terkadang memang cocok-cocokan, ada yang cocok, ada yang tidak, dan bisa menimbulkan jerawat baru teman-teman. Ketika tadinya sudah ada jerawat kemudian belum hilang dan menggunakan produk tersebut dan tidak cocok, kemudian timbullah jerawat baru, yang satu belum hilang kemudian datang jerawat yang baru datang lagi, itu kemudian akan membuat kulit jadi semakin berjerawat. Kemudian ketika kita melihat ke cermin dan ternyata semakin parah, itu membuat kita menjadi stres. Nah itulah jadi kenapa itu semakin banyak
memang permasalahan yang susah sekali untuk dihilangkan adalah bekas jerawatnya itu sendiri. Jadi ketika berjerawat dan kemudian sembuh jerawatnya, tapi kan pasti meninggalkan bekas. Nah, bekasnya itu teman-teman yang lama dan susah sekali untuk hilang. Kemudian pastinya, apalagi kalau perempuan, itu pasti setiap bulan itu ada tamu bulanan dan pastinya ada juga yang timbul jerawat. Nah, di situ teman-teman, jadi bekas jerawatnya belum hilang, tapi sudah ada timbul jerawat baru. Udah di situ terlihatlah sel kulit mati yang menumpuk. Banyak sekali permasalahan pada kulit yang sensitif dan juga berjerawat teman-teman. Tak hanya tentang faktor lingkungan atau tentang stres atau penggunaan skincare yang tidak cocok, tapi juga hormon atau gen juga dapat mempengaruhi loh ya teman-teman terhadap jerawat. Jadi untuk teman-teman yang memiliki wajah normal dan memiliki wajah yang agak bandel, tidak mudah sensitif, tidak mudah berjerawat, harus lebih bersyukur. Dan bagi teman-teman yang memiliki masalah pada kulit, janganlah bersedih, karena sedih itu akan membuat emosional kita menjadi terpuruk dan mengakibatkan kita menjadi stres. Dan stres adalah salah satu penyebab timbulnya jerawat teman-teman. Jadi mungkin segala apapun yang tidak kita sukai adalah suatu ujian teman-teman. Jadi langkah baiknya kita selalu bersabar. Meskipun terkadang beberapa teman yang bermaksud untuk bertanya sebetulnya, tapi terkadang bertanya membuat hati menjadi sedih atau sensitif ya teman-teman mengenai jerawat itu sendiri. Misalnya ada yang, kok kenapa ya kamu dulu bersih tapi sekarang banyak jerawat dan sebagainya. Nah teman-teman, terkadang pertanyaan itu memang sederhana, tapi itu membuat seseorang menjadi sensitif teman-teman. Dianjurkan kepada teman-teman, memang sih sebetulnya hanya untuk memberi perhatian, tapi terkadang kita juga harus memikirkan perasaan orang. Apakah dia bisa menerima pertanyaan kita tersebut, ataukah dia akan merasa sedih ketika menerima pertanyaan tersebut teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, alangkah lebih baiknya ketika teman-teman melihat teman-temannya dulu bersih dan kemudian berjerawat, alangkah baiknya teman-teman bisa memahaminya dan juga dianjurkan untuk tidak menanyakan sesuatu yang sensitif membuatnya menjadi bersedih. Karena hati seseorang itu berbeda-beda. Terkadang ada yang merasa oke, I'm fine, baik-baik saja, tapi terkadang juga ada orang yang begitu sensitif ketika ditanyai sesuatu mengenai dirinya, begitu teman-teman. Saya memang sudah berjerawat ketika SMK dulu ya, dan seperti yang saya ceritakan tadi, mencoba untuk menghilangkan jerawat dari bahan alami, kayak kimia ya teman-teman pastinya. Karena pastinya kita akan terus mencoba bagaimana cara menghilangkannya, seperti itu ya teman-teman. Satu yang saya tanamkan dalam diri saya sekarang, bahwa sekali lagi apapun itu, baik yang kita suka maupun tidak kita suka, adalah sesuatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Jadi apapun itu yang terbaik untuk kita. Pasti semuanya ada hikmahnya dan juga maksud yang baik untuk kita, dan semuanya itu tidaklah sementara, karena kecantikan rupa akan hilang dan sirna ketika kita sudah tua, dan juga semuanya akan kembali ke tanah. Yang terpenting adalah kecantikan hati. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, meskipun rupa belum sembuh, tapi kita juga harus memperbaiki diri dan juga memperbaiki hati.
dan malah membatasi diri karena hanya masalah kecil saja, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua harus selalu tetap semangat dan bersyukur apapun itu. Buat teman-teman yang juga memiliki kulit yang sensitif, berjerawat, tidak usah khawatir, kalian tidak sendiri. Kita semua pejuang. Pokoknya segala usaha yang telah kita lakukan atau yang telah kita kerjakan untuk menghilangkan jerawat, semuanya tidak ada yang sia-sia, teman-teman. Semuanya itu pasti akan ada balasannya semuanya. Dan harus tetap semangat. Pokoknya segala ikhtiar dan segala usaha itu semuanya tidak akan sia-sia, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang kecil hati dan insecure, kita harus sama-sama bangkit, teman-teman. Karena setiap orang pasti punya permasalahan. Oke teman-teman, itulah cerita aku tentang kulit yang sensitif dan juga berjerawat ya teman-teman. Mungkin ya hanya sekilas saja ya teman-teman, hanya cerita aku dari waktu pas aku SMK hingga sekarang. Jadi banyak sekali percobaan-percobaan, banyak sekali produk-produk yang sudah dipakai teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang belum berhasil atau masih ada atau masih susah menghilangkan, harus tetap semangat ya teman-teman. Semangat. Pasti semuanya akan berlalu ya teman-teman. Ingat, dunia itu berputar teman-teman. Jadi terkadang mungkin sekarang kita mengalami masalah jerawat, tapi semua penyakit, semua masalah, semua penyakit pasti akan sembuh. Dan jangan lupa juga untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan segala macam penyakit, yang menyembuhkan segala luka. Jadi kita sudah ikhtiar, jangan lupa untuk selalu dibarengi dengan doa ya teman-teman. Sekali lagi, yang paling terpenting itu kita juga harus tetap menjaga hati. Pokoknya tetap semangat ya teman-teman. Baik teman-teman, itu dia cerita singkat aku tentang kulit yang sensitif dan juga berjerawat. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.